They said we couldn't do it. They said we were too small to stand against giants. Yesterday's victory was just the beginning. Now it's time to soar higher, Garuda. But today, The Garuda proved that spirit isn't measured by rankings or history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Arsil Sidik. Semoga teman-teman dalam keadaan baik tentunya dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kabar dari Timnas Indonesia senior guys. Tidak lama lagi Timnas Indonesia akan melakoni laga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berada di grup B bersama Saudi Arabia dan Irak. Ini adalah laga penentu bagi Timnas Indonesia untuk meraih satu tiket ke Piala Dunia. Memang tidak mudah, tetapi Timnas Indonesia harus bisa berjuang melawan Irak dan Saudi Arabia untuk meraih satu tiket ke Piala Dunia. Laga ini akan berlangsung nanti di bulan Oktober, tepatnya tanggal 8 dan tanggal 12 Oktober. Indonesia sendiri memang tidak difavoritkan menjadi juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tetapi secara mental Timnas Indonesia bisa menjadi kuda hitam di grup B ini. Dua laga penentu itu pada tanggal 8 Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Saudi Arabia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Saudi Arabia di ronde ketiga pada laga kandang antara Indonesia melawan Saudi Arabia menjadi modal yang baik tentunya untuk meraih kemenangan di Saudi nanti. Kita tahu di ronde ketiga Timnas Indonesia bisa mengalahkan Saudi Arabia di Stadion Utama Gelora Bung Karno waktu itu dengan skor 2-0. Tentunya kesalahan-kesalahan Saudi tidak akan diulangi lagi nanti di kandangnya sendiri. Dia pasti mengharapkan 3 poin atas Timnas Indonesia. Tetapi waktu itu Timnas Indonesia belum diperkuat oleh Romeni, Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Mudah-mudahan kita berharap ketiga pemain baru ini bisa bermain apik nanti di Saudi Arabia. Dan laga keduanya nanti Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan singa Mesopotamia yaitu Irak. Dua laga yang sangat menentukan ini tentunya kita berharap bisa meraih hasil optimal untuk meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026 guys. Kita berharap bisa menang melawan Saudi dan menahan imbang Irak. Itu adalah modal yang cukup bagus tentunya guna menatap laga ke depan. Ya, kita berharap syukur-syukur menang melawan Saudi Arabia dan menang juga melawan Irak. Memang dalam sepak bola itu penuh kejutan. Kita tidak tahu bakal ada kejutan apa nanti di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak gampang memang karena dua raksasa Asia ini adalah langganan Piala Dunia mewakili Asia di pentas internasional guys. Karena hanya juara grup saja di ronde 4 ini yang berhasil langsung lolos ke Piala Dunia. Sedangkan runner up dari ronde 4 ini akan beradu lagi di ronde 5. Tepatnya yang akan diselenggarakan di Meksiko. Jalan panjang tentunya bagi runner up untuk bisa bergabung dengan tim-tim pilihan di Piala Dunia 2026. Rekor pertemuan Timnas Indonesia melawan Irak itu sangat berat guys. Dari 9 kali pertemuan, 8 kali dimenangkan oleh Timnas Irak dan Indonesia hanya kebagian 1 seri. Tetapi kali ini dengan formasi tim anak asuh Patrick Kluivert, kita berharap bisa meraih 3 poin nanti di Saudi Arabia. Karena memang skuad kita saat ini pemain utama dan pemain pelapisnya
cukup setara dan mereka semua bermain di level Eropa, tentunya membuat kita lebih percaya diri nanti menghadapi Irak dan Saudi Arabia. Peringkat timnas Indonesia sendiri jauh di bawah Irak dan Saudi Arabia. Mungkin saat ini adalah kesempatan bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya membuktikan kepada dunia bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berubah total. Gaya bermain dan para pemain-pemainnya sudah level-level Eropa. Baru-baru ini timnas Indonesia mencatatkan kemenangan penting, yaitu di laga FIFA Matchday melawan China Taipei atau Taiwan dengan skor telak 6-0. Tentunya ini membuat para pemain lebih percaya diri lagi guna menatap ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu selang beberapa hari timnas Indonesia menjamu wakil dari Timur Tengah, dari Asia Timur, yaitu Lebanon. Bermain dengan Lebanon memang tanpa gol, tetapi dalam 90 menit pertandingan timnas Indonesia bisa menguasai ball position yang baik dan bahkan terus menekan ke jantung pertahanan Lebanon. FIFA Matchday 2025 yang kemarin memang yang kita utamakan adalah melawan tim-tim dari Timur Tengah, guys, karena memang dua laga penentu kita yaitu melawan Irak dan Saudi Arabia. Ya, kurang lebih permainan mereka kurang lebih seperti itulah. Setidaknya bagi timnas Indonesia sudah mendapat gambaran ketika melawan Lebanon. Gaya bermainnya tidak jauh berbeda dengan Saudi Arabia dan Irak. Walaupun ronde keempat ini cukup berat bagi Indonesia, tetapi bukannya tanpa peluang buat Indonesia. Karena memang laga ronde 4 ini tidak ada laga home away atau laga tandang kandang. Jadi kita bisa bermain totalitas di Saudi Arabia nanti melawan tuan rumah Saudi Arabia dan Irak. Dimanapun memang tuan rumah selalu diuntungkan dalam laga kandangnya. Apalagi wasit yang akan menjadi penengah di laga Indonesia melawan Saudi Arabia yaitu berasal dari Kuwait. Yang kita takutkan adalah ketika berjumpa wasit seperti Ahmad Al-Kaf dari Oman. Waktu itu dia memimpin laga timnas Indonesia melawan Bahrain dengan keputusan-keputusan yang kontroversial saat itu dan sangat merugikan bagi timnas Indonesia. Apalagi nanti di laga Saudi Arabia, supporter timnas Indonesia hanya dibatasi 5.000 penonton saja. Wow, mungkin dari pihak Saudi merasa ketar-ketir dengan gemuruh dan riuhnya dukungan supporter timnas Indonesia seperti ketika waktu ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Saudi Arabia waktu itu. Timnas Indonesia menghadapi grup yang sangat sulit di ronde 4. Arab Saudi dan Irak di atas kertas memang diunggulkan atas timnas Indonesia, tetapi sekali lagi sepak bola memang penuh kejutan, apalagi di laga-laga krusial. Tetapi hal-hal positif seperti momentum, kita bisa melakukan counter attack dan sebagainya, serta konsistensi dan juga para pemain-pemain timnas Indonesia saat ini banyak yang bermain di liga-liga top Eropa. Seperti di Eredivisie Belanda, ada yang bermain di Bundesliga Jerman, dan banyak juga yang bermain di Serie A Italia. Semoga pengalaman mereka di Eropa sana bisa diterapkan dengan baik nanti ketika melawan Saudi Arabia dan Irak di Jeddah International Stadium. Kita semua berharap, supporter timnas Indonesia semua berharap, andai tidak bisa menjadi juara grup, ya setidaknya timnas Indonesia bisa menjadi runner up di grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Karena jika kita menjadi runner up, masih ada satu peluang lagi yang bisa mengantarkan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ya, walaupun jalan itu semakin panjang, tetapi tidak ada pilihan lain lagi
Jika tidak bisa menjadi juara grup, setidaknya timnas Indonesia bisa menjadi runner up di grup B kali ini. Sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap semangat untuk terus mendukung timnas Indonesia. Catat tanggal 8 dan tanggal 11 Oktober 2025, ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga akan berlangsung pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat, dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah, dan jauhi judi online, karena memang judi online sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. Say hi. Say hi, Jurri. Say hi. In my hometown, the best.